Koloid adalah campuran heterogen yang terbentuk dari suatu zat yang tersebar atau terdispersi ke dalam zat lainnya atau pendispersi. Jadi yang selanjutnya ini adalah perbandingan antara larutan, koloid, dan suspensi, yang dimana mereka ini punya perbedaannya masing-masing. Pertama itu adalah si larutan ini dia memiliki sifat homogen, yang dimana dia ini tidak bisa dilihat walaupun dengan mikroskop ultra. Jadi larutnya larut sejati. Terus dia juga ini kalau koloid ini dia bersifat homogen juga, tapi harus dilihat diamati dengan mikroskop ultra. Terus di suspensi ini dia heterogen, jadi benar-benar kasar dan ada endapannya gitu. Terus kalau selanjutnya itu di larutan ini dia semua partikelnya itu berdimensi lebih dari 1 mm, lebih dari 1 nanometer. Terus juga kalau koloid ini dia partikelnya berdimensi antara 1 Nm sampai 100 Nm. Terus kalau suspensi kasar itu dia partikel dimensinya itu sudah pasti lebih dari 100 Nm. Terus perbedaan selanjutnya itu adalah yang dimana si koloid ini dia 2 fase, sama dengan suspensi dia juga 2 fase. Lalu si larutannya ini 1 fase, yang dimana 2 fase itu terdiri dari terdispersi dan pendispersi. Terus selanjutnya adalah larutan sejati itu stabil, koloid juga stabil, dan suspensi kasar itu tidak stabil. Selanjutnya itu juga adalah yang pertama si larutan sejati tidak dapat disaring karena sudah larut dengan pendispersinya. Lalu juga ada si koloid ini dia tidak dapat disaring juga kecuali dengan penyaring yang ultra yang bisa menyaring bagian-bagian kecilnya. Lalu juga di sini ada suspensi kasar yang dapat disaring karena masih kasar, masih ada terdapat endapannya. Lalu kalau larutan sejati juga penampilannya jernih, terus tidak terlihat adanya endapan dan larut sempurna. Sedangkan koloid ini dia keruh jernih, jadi masih terlihat larut tapi masih ada bagian-bagian juga yang nggak larut gitu. Terus kalau suspensi kasar ini dia keruh karena benar-benar belum larut dan ada endapannya. Dan yang terakhir contohnya itu adalah larutan sejati memiliki larutan gula atau larutan garam, yang dimana dia bakal tercampur sempurna. Lalu juga ada yang dimana kalau koloid itu adalah susu atau santan, tepung dalam air. Terus juga yang terakhir adalah suspensi ini dia air kopi atau air keruh. Dan ini merupakan tabel sistem koloid. Ya, pertama emulsi adalah koloid yang terbentuk dari cairan yang terdispersi ke dalam cairan lain. Sederhananya emulsi adalah dispersi koloid dari cairan ke dalam cairan. Ya, di sini ada contoh-contoh emulsi yang paling umum adalah susu. Susu adalah tetesan lemak yang tersebar dalam larutan karbohidrat berair. Contoh emulsi lainnya adalah santan, mentega, mayones. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang emulsi padat. Jadi emulsi padat ini adalah sistem dispersi di mana fase terdispersi berupa padatan. Terdispersi dalam medium pembawa yang biasanya berupa bahan padat atau setengah padat. Ini bisa menjadi cara yang berguna untuk mengemas bahan-bahan yang sulit dicampur. Nah, jadi sebelumnya kan kita udah mengenal tentang dispersi emulsi. Nah, terus apa bedanya dengan emulsi padat? Jadi emulsi padat ini sendiri itu bedanya emulsi tapi dia berbentuknya padat. Kayak misalnya itu emulsi padat itu padat cair, tapi kalau misalnya emulsi itu cair-cair. Nah, kalau misalnya dari emulsi itu kan contohnya itu seperti tadi itu susu. Nah, kalau misalnya emulsi padat ini itu sendiri seperti contohnya itu mentega, lalu ada jelly dan juga ada keju. Nah, contohnya sendiri itu bisa dilihat yang tadi saya sebutkan ya. Terima kasih. Buih adalah sebutan untuk partikel gas yang terdispersi dalam partikel cair. Buih terbentuk karena adanya pembuih yang menstabilkan campuran sila sabun, deterjen, dan protein. Buih terbentuk dari zat air yang mengandung pembuih yang dialiri gas. Contohnya itu adalah buih sabun, krim kocok, dan krim cukur. Lalu ada busa padat. Busa padat adalah sistem koloid yang fase zat terdispersinya adalah gas. Fase zat terdispersinya adalah padat. Contoh jenis koloid busa padat adalah marshmallow, spons, dan batu apung. Berikut adalah contohnya.